diambil dengan alat suntik kemudian disuntikan ke wajah, ke bagian-bagian titik-titik tertentu, dan itu harus disuntikan dengan orang yang berpengalaman, harus dokter yang berpengalaman. Jika tidak, akan timbul paresis atau paralise, itu kelumpuhan saraf yang sebenarnya kita tidak inginkan. Apakah bedanya botox dan filler? Karena sering orang tertukar ya bedanya botox dengan filler. Saya nggak mau di filler, saya takut ini. Saya nggak mau di botox, saya takut nanti seperti apa gitu. Botox itu seperti apa sih sebenarnya? Komplikasinya apa, efek sampingnya apa, tujuannya apa? Jadi orang sering tertukar. Maksudnya mau ngomongin filler, tapi dia ngomongin botox atau sebaliknya. Jadi botox itu sendiri sebenarnya isinya adalah botulinum toxin. Nah itu sejenis bakteri, tetapi yang diambil bukan bakterinya tapi toksinnya yang digunakan untuk pelumpuh otot. Nah, jadi sarafnya dilumpuhkan sehingga ototnya agak sulit bergerak gitu. Nah, bedanya dengan filler adalah yang bisa isinya apa aja. Bisa isinya apapun dijadikan filler untuk pengisi. Jadi tujuannya itu untuk mengisi daerah-daerah yang kira-kira area-area yang biasanya memang perlu diisi. Mungkin karena cekung, mungkin karena kurang volumenya. Kalau botox tadi melumpuhkan saraf, melumpuhkan otot, sehingga bermanfaat jika kita pada saat ekspresi. Misalnya pada saat ekspresi kita angkat alis, kita senyum, ada kerutan di samping, dan kita tidak ingin itu terjadi, kita bisa lakukan botox karena dia mengurangi kekuatan otot pada saat mengangkat alis atau mengurangi kekuatan otot pada saat tersenyum, jadi nggak terlalu berkerut di kiri dan kanan, atau angkat pada saat alis tidak terlalu banyak garis di sini karena sebagian ototnya dikurangi kekuatannya, sehingga pada saat ekspresi kadang-kadang kita tidak sadar pada saat kita ketawa, pada saat kita berpikir seperti ini kerutannya jadi terlalu kelihatan. Pada saat tanpa ekspresi mungkin tidak banyak kerutan. Nah itu gunanya botox kegunaannya di situ, sehingga kerutannya hasilnya membuat kita cepat pada saat ekspresi berkurang kerutannya. Itu membuat kita kelihatan lebih muda jadinya, karena biasanya banyak kerutan sehingga kita akan berkurang kerutannya. Beda dengan filler. Kalau kita lihat tanpa ekspresi juga kita sudah ada cekungan. Misalnya ada cekungan di sini, padahal tidak dalam keadaan ekspresi, tidak dalam keadaan berpikir atau mengangkat alis, sudah ada kerutan, sudah ada cekungan. Nah itu kita lakukan filler. Jadi kalau sudah ada cekungan untuk tanpa ekspresi, itu nggak ada gunanya botox. Lebih tepatnya yaitu dilakukan filler kalau sudah ada cekungan. Tapi kalau sebelumnya tidak ada cekungan, pada saat ekspresi jadi ada cekungan, itu dapat digunakan botox. Bagaimana caranya menggunakan botox? Botox dan filler digunakan dengan cara menyuntikkan di area-area tertentu di wajah yang kita ingin kurangin kerutan atau cekungannya. Botox itu ada yang dalam kemasan yang 50 unit, ada yang 100 unit. Diambil dengan alat suntik kemudian disuntikan ke wajah, ke bagian-bagian titik-titik tertentu, dan itu harus disuntikan dengan orang yang berpengalaman, harus dokter yang berpengalaman. Jika tidak, akan timbul paresis atau paralise, itu kelumpuhan saraf yang sebenarnya kita tidak inginkan. Misalnya terlalu banyak botox di daerah wajah sehingga senyumnya agak susah. Bahkan mungkin kelopak matanya mungkin akan jadi agak turun karena lemah, jadi seperti ptosis atau mata sayu. Kemudian bagaimana dengan filler? Filler itu juga sama disuntikan, tetapi kalau botox diambil dari botol botoxnya, diambil pakai alat suntik kemudian disuntikan. Kalau filler sudah ada di dalam alat suntik sehingga tinggal suntikan saja, jadi tidak diambil. Nah ini saya bicarakan filler yang aman ya, yang isinya hyaluronic acid. Ada lagi filler-filler yang tidak aman, yang diambil dari tempat dengan alat suntik kemudian disuntikan. Tapi biasanya filler-filler yang sudah
aman, sudah ada BPOM, sudah ada Depkesnya, itu biasanya sudah ada izinnya, itu biasanya sudah dalam satu kemasan, misalnya kemasan 1 cc atau 2 cc, rata-rata sih 1 cc kemasan, 1 syringe, itu tinggal disuntikan saja. Cara menyuntikannya juga ada yang pakai jarum, ada juga yang memakai kanula. Kanula itu jarum yang tumpul. Kelebihannya jarum yang tumpul yaitu mengurangi bengkak yang terjadi setelah penyuntikan filler. Disuntikan di mana saja? Disuntikan di mana saja. Kalau botox disuntikan di daerah-daerah yang kita biasanya pada saat ekspresi berlebihan, misalnya pada saat kalau orang yang suka senyum, misalnya waktu dia ngobrol suka senyum, biasanya suka ada kerutan di sini. Nah, ini boleh disuntikan sehingga pada saat senyum kerutan sini akan berkurang atau hilang, sehingga akan kelihatan lebih muda. Pada saat angkat alis banyak kerutan di sini, itu juga bisa disuntikan sehingga tidak terlalu banyak kerutan. Nah, kalau filler biasa disuntikan ke area-area yang cekung. Misalnya mungkin ada garis di sebelah sini, mungkin pipinya kurang agak rata, flat, mungkin diberikan filler. Kadang-kadang di daerah kantong mata ada cekungan, itu bisa diberikan filler. Garis senyum juga bisa diberikan filler. Berapa lama hasilnya bertahan? Nah, kalau misalnya botox itu rata-rata 3 bulan, 4 bulan. Tapi kalau filler bisa bertahan 3 bulan sampai 1 tahun, tergantung jenis fillernya. Ada jenis filler yang lebih lembut, lebih halus, dia akan bertahan lebih bertahan hanya mungkin 3 bulan atau 4 bulan atau sampai 6 bulan. Tapi kalau ada yang lebih padat, dia akan bertahan 1 tahun lebih, mungkin lebih dari 1 tahun. Nah, filler-filler yang halus itu biasanya diberikan di bawah kantong mata, di kelopak mata, di bibir. Tapi kalau filler-filler yang padat bisa diberikan di pipi, di dagu, dia akan atau hidung, dia akan bertahan lebih lama, lebih dari 1 tahun. Tetapi biasanya dengan penyuntikan dan botox dan filler ini, dalam penyuntikan yang teratur, dia akan bertahan lebih lama daripada penyuntikan yang di awal. Nah, apa saja komplikasinya kalau botox? Yaitu tadi komplikasinya bisa terjadi kelumpuhan di daerah-daerah yang kita tidak inginkan. Tapi kalau filler, komplikasinya bisa masuk ke pembuluh darah, sehingga bisa saja menyebabkan komplikasi yang kita tidak inginkan. Di daerah sini bisa menyebabkan kebutaan, dan di hidung juga bisa menyebabkan yang inflamasi atau peradangan di kulit, sehingga kulitnya akan jadi ada luka di kulit, di ujung, terutama di ujung hidung. Jadi pekerjaan botox filler juga harus dilakukan oleh dokter yang memang sudah berpengalaman. Dan untuk filler, banyak sekali yang mengatakan untuk filler tetapi tidak ada izin BPOM, tidak ada Depkesnya. Sangat hati-hati, belum tentu itu ada filler aman. Kalau filler tidak aman, yang biasa disuntikan itu silikon cair. Nah, silikon cair dia akan bertahan selama-lamanya, lebih dari 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sehingga menyebabkan makin lama makin berat, atau daerah situ juga makin membengkak, karena sebenarnya yang disuntikan bukan untuk tubuh, tapi untuk zat untuk pabrik, untuk kimia pabrik, dan itu tidak legal. Jadi pastikan kalau mendapatkan suntikan filler harus tahu mereknya apa, isinya apa, mungkin harus lihat fillernya, sehingga yang disuntikan juga aman buat tubuh. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.